Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Sally dengan NPM 1022037. Baik teman-teman, setelah kemarin di video yang sebelumnya saya membahas mengenai jurnal, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih mengenai apa pengertian dari buku besar dan apa buku besar pembantu itu. Menurut pengertian, buku besar atau general ledger merupakan buku catatan akhir atau books of final entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau juga rekening laba rugi. Nah, contoh formulir rekening buku besar itu seperti rekening bentuk biasa, rekening saldo 1 kolom, rekening saldo 2 kolom, dan rekening saldo lama dan saldo baru. Adapun pengertian dari buku besar pembantu adalah rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Pembantu ini biasanya pada perusahaan manufaktur. Contohnya seperti buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu pokok produk, buku pembantu biaya, dan juga buku pembantu aktiva tetap. Nah, dalam buku besar pembantu ini diperlukan yang namanya rekening kontrol atau controlling account, di mana buku besar yang rinciannya itu dibuat dalam buku pembantu. Adapun klasifikasi rekening terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan laporan keuangan dan juga berdasarkan arus nilai. Nah, adapun untuk klasifikasi laporan keuangan diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah diklasifikasikan menurut sesuai dengan neraca dan juga diklasifikasikan sesuai dengan laporan laba rugi. Nah, adapun untuk klasifikasi laporan keuangan, yang pertama adalah rekening buku besar. Rekening buku besar itu seperti neraca, rekening laba rugi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rekening neraca, yaitu seperti aktiva, utang, dan modal. Yang ketiga adalah aktiva. Aktiva itu terbangun jadi aktiva lancar. Terus juga contoh investasi seperti investasi Javan, aktiva tetap berwujud dan tak berwujud, serta aktiva lainnya. Dan yang keempat adalah rekening rugi laba. Seperti apa? Seperti penjualan, HPP, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Yang kelima adalah golongan, yaitu seperti subgolongan dan langsung ke dalam rekeningnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu memberikan kode ke masing-masing rekening dalam klasifikasi. Nah, memberikan kode itu apa gitu. Jadi kode merupakan sebuah angka atau huruf ataupun juga bisa kombinasi antara angka dan huruf, bertujuan untuk memberikan sebuah tanda terhadap klasifikasi yang telah dibuat, tentunya untuk memudahkan proses pengolahan data. Karena tentunya kalau kita menggunakan kode itu akan membuat data ini lebih mudah untuk diidentifikasi. Dalam membuat kode diperlukan adanya syarat. Syarat di sini adalah kode syarat yang baik. Contohnya seperti yang pertama, disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili satu item. Yang ketiga, kode harus mudah diingat, ya. Yang keempat, itu adalah kode disusun dengan fleksibel. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Jadi angka dan huruf itu sama jumlahnya. Yang selanjutnya, kode yang panjang perlu dipotong. Contohnya seperti dalam pengejaan pengurutan nomor telepon, ya. Contohnya seperti 08521162 itu 0852 strip 1162 strip gitu. Jadi di jeda-jeda gitu, dipotong-potong. Dan yang terakhir adalah kode yang panjang itu harus diberi kode check digit. Kode check digit di sini tentunya adalah untuk mengecek kebenaran kode. Jadi namanya saja itu adalah check digit gitu. Setelah adanya syarat pembuatan kode yang baik, tentunya ada juga metode dalam pemberian kode rekening. Contohnya seperti kode angka. Kode angka atau alfabet urut itu seperti kas, piutang, dan sebagainya.
Yang kedua ada kode angka blok seperti dari 100 sampai dengan 199 itu untuk aktiva, dari 200 sampai 299 itu untuk utang, dan dari 300 sampai dengan 399 itu untuk modal. Yang ketiga adalah kode angka kelompok seperti untuk kelompok 1 itu aktiva, kelompok 2 utang, kelompok 3 modal, dan kelompok 11 itu aktiva lancar. Poin yang keempat itu adalah kode angka desimal seperti 1 untuk persediaan, 1.1 itu untuk persediaan bahan baku, dan 1.1.1 itu untuk persediaan kayu. Ini judulnya dan ini ada subjudulnya seperti itu. Nah, tentunya dalam proses buku besar dan buku besar pembantu itu ada yang namanya posting. Posting di sini adalah yang namanya pembukuan dari buku besar dan juga buku besar pembantu. Posting buku besar dan buku besar pembantu itu apa sih? Yakni adalah proses sortasi pemindahan data ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Jadi data yang telah didapatkan itu dimasukkan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Tentunya menggunakan beberapa metode, ada 4 metode. Yang pertama adalah metode tangan. Metode tangan sudah terbayang, metode tangan di sini adalah menggunakan pen atau ink. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah metode posting langsung, di mana metode ini adalah direct posting dari buku pembantu. Contohnya seperti ini. Metode yang ketiga adalah posting langsung, di mana direct posting atau posting langsung ini adalah didapatkan dari dokumen sumber. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir atau metode yang keempat yaitu metode tanpa buku pembantu, yakni biasanya disebut dengan ledger bookkeeping. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, barusan tadi ketika kita belajar mengenai metode, itu di poin yang ketiga ada yang namanya metode posting langsung yang didapatkan dari dokumen sumber. Kita sebut dengan media, itu terbagi menjadi 2, yaitu ada media tunggal atau dokumen sumber tunggal dan juga media atau dokumen sumber campuran. Kedua metode tersebut antara media tunggal dan media campuran memiliki perbedaan, yakni untuk media tunggal itu hanya diberi satu rekening di debit dan satu rekening di kredit. Contohnya seperti faktur penjualan. Dan ketika pemindahan ke rekening pembantu untuk media tunggal ini tidak memerlukan penanganan tertentu. Dan untuk media campuran itu berisikan lebih dari satu rekening di debit dan lebih juga satu rekening di kredit. Dan contohnya seperti bukti kas keluar. Adapun untuk ketika pemindahan ke buku pembantu, ke rekening pembantu untuk media campuran ini dikenakan penanganan tertentu. Jadi perbedaannya kalau untuk campuran itu hanya satu, untuk rekening di debit dan di kreditnya. Kalau campuran itu lebih dari satu untuk di debit dan di kreditnya. Dan juga secara pembukuan, secara pemindahan rekening pembantunya juga berbeda. Untuk media tunggal itu tidak dikenakan penanganan tertentu, dan untuk media campuran itu dikenakan penanganan tertentu karena mungkin lebih dari satu ya yang di debit dan di kreditnya. Nah, nampaknya slide-nya sudah habis, teman-teman. Berarti pembahasan atau materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini cukup berhenti di sini. Tapi teman-teman jangan berhenti untuk terus belajar mengenai buku besar pembantu dan tahap-tahap selanjutnya yang kemudian nantinya akan saya bahas. Jadi teman-teman akan jauh lebih paham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di video yang selanjutnya. Untuk saya dan teman-teman sama-sama belajar dan saya membahas mengenai materi yang selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Sally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.